Sebagai isi satu pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien berdasarkan kurikulum yang berlaku. Kedua, meningkatkan kompetensi dan kinerja pendidikan dan tenaga kependidikan. Ketiga, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup pengembangan potensi bakat dan minat serta kepedulian sosial peserta didik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan sarana dan prasarana dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Kurikulum yang dipakai di SMP Negeri 3 Jatinegara yaitu 2013 dan kurikulum Merdeka. Struktur prioritas SMP Negeri 3 Jatinegara dapat kita lihat di slide di atas dari kepala sekolah sampai siswa atau siswi. Adapun tenaga pendidik di SMP Negeri 3 Jatinegara itu laki-laki 8 orang, perempuan 10 orang, semua berjumlah 18 orang. Dan tenaga pendidikan laki-laki sebanyak 1 orang, perempuan 2 orang dan berjumlah 3 orang. Adapun data peserta didik yaitu dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Jumlah keseluruhan berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki ada 121 orang, perempuan ada 92 orang dan total semua 213 orang. Sumber daya sekolah yaitu terdiri dari PNS 6 orang, P3K 3 orang, GTT 10 orang dan PTT 2 orang. Total semua 21 orang. Adapun sarana dan prasarana di SMP Negeri 3 Jatinegara dapat kita lihat di tabel di atas. Dan begitu juga dengan prestasi sekolah dan kegiatan 2020. Nah, hasil kegiatan magang 2 yaitu 1. Prota, Prosem dan KKN. Nah, Prota itu program tahunan yang merupakan bagian dari program pengajaran, di mana program tahunan ini membuat alokasi untuk setiap pokok bahasa dalam 1 tahun pelajaran. Kedua itu Prosem. Prosem itu program semester yang merupakan suatu waktu yang digunakan untuk menyelenggarakan program kependidikan, di mana kegiatan semester ini dilaksanakan dalam semester, ialah seperti tatap muka, praktikum, kerja lapangan, ujian semester, dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program semester dengan baik dan benar, yaitu pertama, menghitung jumlah minggu kalender dalam setiap semester. Kedua, menghitung jumlah minggu tidak efektif dalam satu semester. Tiga, menghitung minggu efektif dalam satu semester. Menghitung jam tidak efektif, menghitung jam efektif dalam satu semester, menjabarkan jam efektif untuk setiap kompetensi dasar, mengurutkan materi pokok atau kompetensi dasar pada setiap semester, dan menuangkan hasil analisis di dalam format program semester. Berikutnya itu KKN, di mana kriteria ketuntasan minimal. Nah, kriteria ini paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan, di mana KKN ini harus ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakter yang hampir sama. Kedua yaitu silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada satu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat belajar. Nah, silabus ini juga merupakan itu salah satu penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi yang merupakan pokok penilaian. Dan adapun langkah-langkah dalam mengembangkan silabus antara yang satu, mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kedua, mengidentifikasi materi pokok
ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Keempat, penentuan jenis penilaian. Kelima, menentukan waktu. Dan enam, menentukan sumber belajar. Yang ketiga itu rencana pelaksanaan pembelajaran atau diistilahkan dengan RPP. Nah, ini juga merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif. The next is media pembelajaran. Media pembelajaran digunakan di SMP Negeri 3 Ida Negara khususnya dalam proses pembelajaran adalah media pembelajaran klasik yang paling populer dan sangat banyak digunakan, seperti media alat peraga. The next is bahan ajar dan materi pembelajaran. Bahan ajar yang digunakan di SMP Negeri 3 Ida Negara khususnya bahan ajar itu bahan ajar yang masih sederhana dan banyak digunakan dalam materi-materi apapun. Keenam itu instrumen evaluasi. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria sesuai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik, di mana penilaian ini dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Baik, berikutnya itu hasil pengembangan perangkat pembelajaran. Itu satu, minggu efektif. Minggu efektif ini merupakan perhitungan hari dan minggu efektif yang digunakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah yang bertujuan untuk bisa menyusun dan merencanakan program pembelajaran sehingga seorang guru dapat membuat format rincian yang terdiri dari ketiga bagian, yaitu identitas mata pelajaran, perhitungan alokasi waktu, dan distribusi alokasi waktu. Kedua yaitu silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu pembelajaran yang terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. The next is program tahunan. Program tahunan adalah program yang berisi garis-garis besar materi yang pelajaran yang akan dipelajari dalam satu pelajaran. Berikutnya dalam program semester, yaitu salah satu langkah penting dalam pembelajaran. Kelima adalah rencana pelaksanaan pembelajaran.